Halo guys, kembali lagi sama aku Parkes Nuril Azmi dan ini adalah tutorial untuk modul yang kedua di mata kuliah PITE untuk Sains Kebumian dan di FITB ITB. Oke, di sini saya Pak Arifin Sundardi akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan TMD dan juga T-Tide dalam eh, prediksi pasang surutnya dan juga visualisasi mengenai perbandingan antara metode tersebut, dua metode tersebut dengan data observasi. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk sebelumnya kita eh, bisa di-download ya untuk data-data di modulnya di Tita dan juga TMD di modul satu nanti akan saya pindahkan untuk skrip-skripnya ke modul 2. Nah, kita lanjut saja. Yang pertama itu adalah ke bagian Tita mungkin ya. Oh, enggak. Kita bagian ke TMD dulu. Nah, untuk melakukan TMD, kita harus ekstrak skrip-skrip TMD-nya. Kemudian kita masuk ke folder TMD-nya. Nah, selanjutnya kita ke bagian command window, lalu ketik TMD. Nah, setelah itu nanti akan prosesnya keluar seperti ini. Kemudian kita pilih model Indonesia dan kita loading. Terima kasih juga ke Lana Aeroviva tahun 2003 yang telah membuat skrip ini dan juga membuat model Indonesia tersendiri untuk Tidal Model Driver. Nah, selanjutnya kita pilih ya, pilih konsep harmonik yang ingin kita masukkan ke dalam input model pasang surutnya. Kita pilih semua. Kemudian ini pilih yang Z untuk menghasilkan elevasi. Kemudian kita ini rewrite file. Misalnya kita ke Semarang. Nah, Semarang. Kemudian kita pilih poin. Poinnya disamakan yaitu menggunakan di 6949 dan 110.42010 untuk menghasilkan data yang ada di Semarang ya. Nah, ini data-datanya dari mana kita bandingkan di tadi ke si level IOC tadi. Si level. Oke. Terus kita pilih di bagian Semarang ya. Kita pilih Semarang. Stasiun Semarang. Nah, selanjutnya di bagian sini terlihat latitude dan longitude, kita copy aja. Nah, kemudian, sorry, ini juga di copy. Nah, oke. Nah, udah. Selanjutnya kita ke pertama-tama untuk mengekstrak tidal constants untuk menghasilkan konstanta harmonik yang kita input tadi ya. Selanjutnya kita pilih Go untuk melakukan pemodelan. Terus kita kembali lagi. Nah, kita mendapatkan eh, di ini apa di longitude latitude di Semarang tersebut itu kita menghasilkan ada amplitude ya, amplitude tiap-tiap konstanta harmonik dan juga fasanya. Nah, nanti di sini sudah tersedia Semarang out. Di Semarang out kita bisa lihat untuk mendapatkan file ini ya, konstanta harmoniknya. Nah, konstanta harmonik ini untuk apa? Di dalam prediksi pasang surut itu untuk eh, supaya kita di dalam prediksi pasang surut itu terdapat parameter konstanta harmonik yang berupa amplitude dan fasenya
untuk menghasilkan data pasang surut yang kita prediksikan di waktu tertentu. Nah, itu fungsinya di situ. Nah, setelah itu di dalam TMD juga kita bisa menggunakan namanya eh, ini ya, predict tide. Nah, predict tide ini kita menghasilkan elevasi yang kita inginkan. Nah, seperti misalnya kita pengen menguji di TMD ini ke apa namanya, data pasang surut hasil pemodelannya seperti apa di tahun 2019 Februari di tanggal 1 di jam 00 dan ini jumlah datanya. Nah, jumlah data yang dihasilkan di TMD ini itu data per jam. Jadi, untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 28 itu dibutuhkan 28 hari. 1 hari itu ada 24 jam dan 24 data. Nah, 24 kali 28 itu hasilnya 672. Nah, setelah itu kita langsung pencet aja go. Nah, dihasilkan data dan visualisasi dari eh, pasang surut dari TMD itu sendiri. Nah, terus kita bisa save aja di bagian sini boleh. Semarang save. Nah, selanjutnya bila kita, aduh, kurang bagus nih untuk visualisasinya atau ingin merubah ini atau menambahkan label di X dan Y, itu bisa tenang. Itu menggunakan script nanti yang kita jelaskan selanjutnya. Nah, itu selesai untuk tahapan yang TMD. Nah, selanjutnya adalah tahapan tight dan bagaimana untuk memvisualisasikan hasil prediksi pasang surut menggunakan TMD dan T-Tide. Menggunakan T-Tide by sheet. Nah, di sini kita sama itu tahapannya. Yang pertama itu kayak seperti modul 1, nge-read data, kemudian mengekstrak data untuk 1 jam. Karena kita samakan untuk TMD dan T-Tide ini menghasilkan prediksi pasang surut untuk data per jaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita filter juga jangan lupa. Kemudian untuk yang T-Tide analisis harmonik, kita ubah di bagian latitude. Ya, latitude-nya ini. Nah, latitude-nya ini apa? Itu adalah latitude dari stasiun pasut kajian. Misalnya di Semarang itu latitudenya segini. Kalau di Kolinamil Jakarta beda lagi. Jadi harus dilihat di bagian IOC-nya di bagian sini ya. Jadi di bagian sini kita bisa lihat latitude dari setiap stasiun yang kita inginkan gitu. Nah, kita lanjut. Kemudian yang perlu diubah ya ini mungkin penamaan ya kita ubah saja sesuai dengan daerah kajian masing-masing dan waktu kajian masing-masing. Kemudian ini juga diubah load data Semarang yang kita prediksikan sebelumnya melalui TMD. Nah, kita load dan juga jangan lupa alamatnya sesuai dengan direktori untuk menyimpan dari Semarang marknya ini. Nah, kemudian kita ekstrak data TMD-nya berupa di time series di dalam map tersebut, kemudian kita inverse-kan gitu. Nah, selanjutnya kita visualisasi mengenai data pasang surut yang sebelum difilter, terus setelah difilter, data TMD, dan juga data predik dari T-Tide. Nah, bila kita running seperti ini. Nah, dihasilkan data-data pasang surut ya, data-data pasang surut untuk yang garis penuh warna biru itu observasi, kemudian yang garis putus-putus ini adalah hasil filternya, kemudian ini titik-titik yang warna biru itu merupakan hasil dari TMD dan yang merupakan tanda silang warna hitam ini dari T-Tide. Nah, kalau secara sekilas kita bisa lihat yang lebih baik untuk menggambarkan pasang surut yang mendekati data observasi adalah data dari T-Tide ya. Nah, sebenarnya ini dari hasil visualisasi. Nah, dari eh, Anda juga bisa menghitungnya melalui data statistik, saya menggunakan RMSE, MAE, dan lain sebagainya untuk menghitung
error dari masing-masing metode tersebut dibandingkan dengan data observasi yang dari BIG. Nah, kemudian kita save juga, save data ininya. Kemudian ini t-tide, nah, kita namain t-tide versus dengan TMD gitu. Nah, udah kita close saja. Nah, nanti hasil dari modul 2 itu seperti ini. Dari hasil TMD dan juga data T-Tide-nya seperti itu. Nah, itu untuk tutorial dari modul 2 ya. Nah, ini hasil dari runningan apa namanya? Runningan dari T-Tide-nya seperti ini. Dan ini hasil dari output T-Tide kita bisa lihat. Tuh, kita bisa lihat untuk kapan prediksinya, dari start time-nya kapan, kemudian ada parameter-parameter lain, terus juga di sini ada errornya disediakan, dan tadi ini menggunakan konstanta harmonik yang lebih banyak dari TMD. Oleh karena itu, hasil dari prediksi pasang surut tadi ini itu lebih baik daripada TMD. Seperti itu, guys. Nah, mungkin itu saja dari aku, sekian. Dan apabila ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja melalui email ataupun PC dari aku. Oke, PC ke aku saja melalui WhatsApp. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya. Oke, bye-bye.